Merauke. Wes, singkat foto ae. Cek suaraku mlebu ra, Bro. Bro, Masuk. Info. ya. Mulai Ini Iqbal gitu lagi Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang yang berjudul mesin pemarut singkong menggunakan motor listrik dalam upaya meningkatkan produktivitas UMKM Selondok. Yang beranggotakan saya sendiri Viko Hairul Arzak, Muhammad Usman Hanif Ramadan, Iqbal Setiawan, Miftahul Ainzah, dan Azan Dani Muhammad. Pendahuluan. Kabupaten Magelang secara geografis terletak pada posisi 110 derajat dan 110 derajat bujur timur diantaranya. Ketinggian wilayah antara 153 sampai 0,65 meter di atas permukaan laut. Ketinggian rata-rata 360 meter di atas permukaan laut, sehingga wilayah di Kabupaten Magelang memiliki berbagai macam potensi, salah satunya pada sektor pertanian. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, salah satu komoditas pertanian yang cukup tinggi yaitu singkong yang memiliki potensi produksi sebesar 10-30 ton per hektar dari Badan Peternakan BPS 2019. Next slide, teman. Kecamatan Gerabang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Magelang, tepatnya di Desa Sumur Arum yang banyak terdapat UMKM yang memproduksi selondok. Selondok sendiri adalah makanan ringan khas Jawa Tengah yang terbuat dari singkong yang dibuat berbentuk panjang dan pipih kemudian digoreng. Pembuatan selondok di tempat tersebut masih dilakukan dengan cara sederhana, perajangan masih dilakukan cara diparut. Hal ini tentu berdampak terhadap ketidakmampuan UMKM tersebut dalam memproduksi ubi dalam jumlah besar. Apabila menggunakan peralatan yang manual tentu tidak efektif karena akan memakan waktu yang lama. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami bertujuan memecahkan permasalahan dengan menciptakan sebuah inovasi, yaitu mesin pemarut singkong otomatis menggunakan motor listrik untuk mengganti proses perajangan konvensional menjadi mesin otomatis. Mesin pemarut singkong otomatis menggunakan motor listrik merupakan alat baru yang tingkat penerimaan dan keinginan konsumen terhadap karakteristik mutu alat ini belum diketahui secara pasti, baik dari segi fisik dan kinerja dari alat ini. Untuk ini perlu dilakukan analisis perbandingan mesin pemarut singkong otomatis menggunakan motor listrik terhadap alat perajang sejenis yang lebih sederhana dengan menggunakan metode QFD.
selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Acek Miftahul Ainza. Metode. Dalam metode yang kami gunakan, kami menggunakan metode pengembangan produk dengan QFD dan matriks pengembangan produk dengan HOQ. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi ke dalam 4 tahapan utama, yaitu 1. Pengumpulan data, 2. House of Quality, 3. Perancangan alat, 4. Perhitungan. Pengumpulan data. Pada proses pengambilan data, kami melakukan survei dan wawancara sampel ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang digunakan adalah kualitas selondok yang diproduksi 4 lokasi survei adalah di Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Terdapat UMKM yang memproduksi selondok. 5 dari 15 produsen selondok tersebut akan digunakan sebagai sampel pengumpulan data. Dalam melakukan pengumpulan data, kami melakukan wawancara dan survei. Lembaran digunakan untuk mencatat keinginan pengguna terhadap mesin, sedangkan stopwatch digunakan untuk menghitung hasil produksi sebelum menggunakan mesin. Untuk wawancara kami menyediakan 8 pertanyaan menggunakan skala Goodman. Lanjut gue ya. House of Quality. Pembuatan House of Quality dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Menghitung tingkat kepentingan kebutuhan konsumen. B. Menentukan karakteristik teknik. Karakteristik teknik ditentukan berdasarkan item-item kebutuhan konsumen. Menentukan hubungan antar karakteristik. Penentuan hubungan dilakukan antara 2 karakteristik teknik untuk masing-masing karakteristik yang ada skala plus dan min. Skala plus maksudnya adalah jika salah satu performasi karakteristik teknik ditingkatkan, maka performasi karakteristik teknik pasangannya akan ikuti meningkat. Sementara skala min berarti sebaliknya. D. Menyusun matriks hubungan. Matriks hubungan menunjukkan hubungan keterkaitan antara kebutuhan konsumen dan karakteristik teknik. E. Menghitung kepentingan karakteristik teknik. Tingkat kepentingan menunjukkan prioritas karakteristik teknik dalam proses perancangan alat. Lanjut. Perancangan alat dan perhitungan. Perancangan alat sendiri terdiri pembuatan desain menggunakan software inventor, sedangkan perhitungan dilakukan dengan melakukan perhitungan guna menguji sesuai spesifikasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ayandani. Ya. Hasil survei. Dalam hasil survei, kami menyimpulkan beberapa opsi yang diinginkan para pengguna, diantaranya 1. Hemat listrik, 2. Alat mudah dioperasikan, 3. Alat menghasilkan potongan kecil, 4. Putaran alat stabil, 5. Alat sederhana dan mudah dirawat, 6. Bisa memotong sesuai keinginan, 7. Harga alat terjangkau, 8. Alat mudah dibuat, 9. Higienis. Next, Mas. Ya, berikut hasil survei pada tabel. Dari 5 responden mendapatkan hasil seperti ini. Oke, next. Kemudian pada gambar berikut tabel House of Quality untuk alat pembuatan selondok.
Bisa Anda perhatikan sendiri. Kemudian pada ini hasil akhir HOQ menunjukkan prioritas karakteristik teknik. Nilai tertinggi menunjukkan prioritas tertinggi. Urutan prioritas karakteristik teknik dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel karakteristik teknik ini bisa dilihat desain modular tingkat kepentingan 192, material komponen tidak lengket 234, formability dan machinability material baik 360, alat menggunakan sensor 246, pisau pengatur dapat dikendalikan material komponen anti karat 180, harga komponen murah, komponen mudah diperoleh di pasar lokal 228, dan dimensi alat ergonomisi 162. Baik, next. Slide selanjutnya dibacakan. Belum ganti Mas slide-nya Mas. Bentar Mas, lagi proses Mas. Oke. Next Mas. Wis. Monggo Mas Usman. Gambar berikut adalah gambar hasil alat. Bisa dilihat sendiri. Untuk penghitungan alat, berdasarkan gambar di atas, kami memperhitungkan dengan satu, perhitungan kerja mesin. Pertama, banyaknya singkong. Kedua, kecepatan produksi. Ketiga, lamanya proses produksi dengan rumus TJ, S per V atau banyaknya singkong dibagi dengan kecepatan produksi. Nomor 4, lama proses produksi. Jika 1 hari bekerja dalam 5 jam. 5, upah untuk bekerja. 6, hasil kerja dikali upah dalam bekerja. 7, penghematan biaya dengan rumus HB UM per UM kali 100%. Terakhir yaitu penghematan waktu. Kedua, perhitungan menggunakan peralatan manual. Pertama, banyaknya singkong, S sama dengan 1 ton gram per jam. Ketiga, lamanya produksi dengan rumus TJ S per V, TJ sama dengan 1000 per 5 kg per jam, sama dengan 200 jam. Lama proses produksi, jika 1 hari bekerja dalam 5 jam, dan upah 50.000 per kilogram, maka 2 juta hasil bayaran dari pekerja produksi tersebut. Hasil parutan kurang halus dan waktunya lebih lama. Mungkin next Mas. Hasil penghitungan alat yang ketiga yaitu perhitungan menggunakan mesin. Jika banyaknya singkong S sama dengan 1 ton, maka 1000 kg, kecepatan produksi kurang lebih 48 kg per jam, dan lamanya proses produksi, maka lamanya proses produksi adalah 4,2 hari. Biaya operasional yang dikeluarkan jika menggunakan mesin adalah menggunakan
mesin berkapasitas bertenaga motor penggerak 0,180 HP dengan kapasitas listrik terpasang 450 VA dan tarif harga listrik 169 per kWh dengan daya tersebut, maka biaya operasional mesin per jam yaitu 30 perak rupiah. Next, Mas. Biaya operasional mesin per hari yaitu bisa dihitung 30 perak rupiah per kali 5 jam sama dengan 152 rupiah. Biaya operasional untuk merajang 1000 kg atau 1 ton ubi yaitu 630 perak dan upah tenaga kerja 50.000 per hari, maka biaya operasional untuk memarut 1 ton kilogram singkong menggunakan mesin sebesar 210.000. Dengan kelebihan hasil parutan halus dan hanya membutuhkan 1 tenaga kerja sebagai operasional bersih. Persentase penghematan adalah dengan rumus sebagai berikut. Maka persentase penghematan waktu sebanyak 89,5%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa menghemat waktu dan tenaga serta biaya hingga 80% lebih. Oleh karena itu, UMKM dapat memanfaatkan alat ini untuk membantu proses produksi sodok. Terima kasih. Mungkin slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Mas Iqbal. Ya, untuk kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa karakteristik teknik alat pemarut singkong yang menjadi prioritas utama bagi UMKM Magelang, tepatnya di Desa Sumurarum, diantaranya yaitu formability dan machinability, material baik, kemudian harga komponen murah, kemudian material komponen anti karat, dan menyingkat waktu pengerjaan. Kesimpulan yang kedua yaitu berdasarkan hasil perhitungan diperoleh efisiensi sebesar 80%, lebih dari secara manual yang berarti sesuai keinginan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa alat yang telah dirancang dapat digunakan untuk produksi dalam skala besar sesuai dengan kualitas hasil parutan. Terima kasih untuk perhatiannya ya teman-teman. Nah, kami sudahi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.